imperialisme Barat di Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk penjajahan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh tanah air kita, yaitu Indonesia. Negara-negara Barat yang pernah menjajah di Indonesia yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Tujuan mereka pada awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai melakukan kolonialisme dan imperialisme ke daerah-daerah yang kaya akan rempah-rempah untuk kepentingan negaranya sendiri. Pada abad ke-18, Belanda hampir menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal ini jelas menguntungkan pihak Belanda karena mereka mengambil sumber daya alam yang orang pribumi miliki dengan cara yang kejam. Mereka menggunakan taktik terjitunya yaitu politik adu domba atau divide et impera untuk memperoleh kekuasaan yang lebih luas. Kehidupan di bawah penjajahan bangsa Barat memiliki dampak positif dan negatif. Namun, pada kenyataannya, dampak negatif lebih dominan daripada dampak positifnya. Berikut dampak yang ditimbulkan oleh para penjajah bangsa Barat, khususnya Belanda, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Java's Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajar ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Bangsa Eropa merupakan sistem pemerintahan di Indonesia berubah. Pada saat penjajahan bangsa-bangsa Eropa, banyak kerajaan di Indonesia yang kehilangan wilayahnya yang dikarenakan oleh semakin kuatnya pengaruh bangsa Eropa di Indonesia. Berikut adalah pengaruh kolonialisme terhadap pemerintahan kerajaan. Yang pertama yaitu pemerintah kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan. Yang kedua, kedudukan raja terikat oleh struktur pemerintahan kolonial. Dari adanya dampak tersebut, khususnya setelah perjuangan 1908, muncul kaum terpelajar di Indonesia yang bersatu melawan bangsa Eropa, khususnya Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya dan membuat sistem pemerintahan presidensial. Karena dikhawatirkan jika pemerintahan tetap menjadikan raja sebagai pemimpin, akan terjadi pemusatan kekuasaan, dan jika raja kembali dipengaruhi oleh politik bangsa Eropa, maka Indonesia akan kembali jatuh. Di bidang budaya, masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa baik baju ataupun rambut.
dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Bangsa Eropa masih memengaruhi model-model penampilan orang Indonesia. Namun, di kehidupan yang sekarang, masyarakat seharusnya sudah dapat menyaring mana model yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan mana yang tidak sesuai. Di bidang sosial, bangsa Eropa membuat sistem sosial di Indonesia berubah. Saat awal kedatangan bangsa Eropa dan ketika belum diberlakukan politik etis, seketika bangsa Eropa merubah sistem sosial Indonesia di mana terdapat 3 golongan, yaitu 1. Masyarakat kalangan bawah, yaitu meliputi kaum buruh, pedagang, petukang, dan pekerja rendah lainnya. 2. Masyarakat kalangan menengah, yaitu meliputi petani yang memiliki tanah dan para pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga, masyarakat kalangan atas, yaitu meliputi pemuka agama dan para bangsawan. Namun, setelah adanya politik etis, maka semakin banyak muncul kaum pelajar yang kemudian menggantikan peran para bangsawan untuk menggerakkan Indonesia ke lebih yang baik. Yang pertama, di bidang pengusaha pribumi. Pemerintah kolonial yang berkuasa membuat para pengusaha pribumi menjadi aparatur pemerintah kolonial dan tidak lagi mendapatkan penghasilan dari upeti seperti sebelumnya. Pendapatan mereka diganti dengan gaji menurut ketentuan pemerintah kolonial. Akibatnya penghasilan mereka menurun drastis dari sebelumnya. Sampai saat ini pun kadangkala Eropa tetap menjadi kunci permainan dagang dunia, karena Eropa telah menyatukan diri dalam Uni Eropa. Yang kedua, nasib di bidang pertanian. Pada zaman itu, petani memang disuruh untuk menanam komoditas Belanda yang diupah dengan harga yang sangat murah, sehingga petani semakin miskin. Namun setelah adanya politik etis, Belanda membuatkan saluran irigasi untuk pengairan sawah. Dampaknya bagi saat ini adalah kita mendapatkan transfer teknologi pertanian yang lebih modern dari Eropa. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan Nusantara merupakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada waktu bangsa Barat datang dan berkuasa, hukum kolonial mulai diterapkan. Contoh, pada masa pemerintahan Daendels dibentuk Badan Peradilan untuk Eropa, Timur Asing dan Pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda. Bangsa Eropa khususnya Belanda membuat banyaknya muncul kaum terpelajar. Dengan kata lain, kaum terpelajar ini memiliki pengaruh yang lebih besar dari kaum bangsawan andalan atau yang terpengaruh Belanda. Sehingga perjuangan kaum terpelajar lebih diikuti dan dipercaya pada zaman itu dapat membebaskan dari penjajahan. Hal ini tidak lepas dari politik etis yang diterapkan Belanda.